Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita pelajarannya akidah akhlak. Udah siap semua dengan materinya? Siap. Siap, benar. Oke, kalau udah siap, konsentrasi ya. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Masih ingat? Masih. Apa aja sifat Allah? Ada berapa macamnya? Sifat wajib dan mustahil, juga jaiz. Sifat wajib artinya harus atau harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau mustahil tidak ada. Kalau jaiz boleh, tidak boleh juga iya. Nah, untuk kemarin sifat-sifat wajib Allah, sekarang kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu taat, ikhlas, dan khauf, juga taubat. Untuk itu kita bahas mengenai taat, akhlak terpuji. Ada ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Kita akan bahas mengenai tentang ikhlas. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya mengenai ada pengertian, ada contoh, ciri-ciri, dan bagaimana dampaknya, sebaiknya kita bagi kelompok dulu ya. Ya. Ada berapa orang yang hadir? Ada 13. Kita bagi dua. Ada yang 7 kelompok, ada satu kelompoknya ada 7 dan ada juga yang 6. Boleh membentuk lingkaran atau berkumpul dalam satu kelompoknya. Yang perempuan, yang laki-laki. Putar badan. Ini aja, putar sini. Oke. Putar aja sini. Oke. Kelompok satu itu yang laki-laki ya. Kelompok 1 ada di sini akan membahas tentang pengertian ikhlas dan ciri-ciri ikhlas. Kelompok 2 akan membahas cara berbuat ikhlas. Sama dengan dampak positif dari ikhlas. Boleh dikerjakan apa aja pengertian dari ikhlas. Kemudian ciri-ciri ikhlas apa saja boleh disebutkan dalam satu kelompok. Jika satu kelompok itu ada 7 orang, berarti boleh dikemukakan satu kelompok ada 5 atau 4 komponen. Silakan kita diskusi dulu, waktunya 5 menit untuk mencari apa pengertian ikhlas, apa ciri-ciri dari ikhlas. Untuk kelompok 2, bagaimana cara berbuat ikhlas dan dampak dari positif dari perbuatan ikhlas. Yuk, kertasnya tadi mana? Tulis penanya mana? Ada yang bawa pena? Boleh, tulis. Ayo putar sini. Sini. Pengertian ikhlas. Jadi kelompok 2 yang ini ya.
Anur, tegak Nur. Sebutkan dari pengertian dari ikhlas Anur. Apa aja Nur, tegak Nur. Jelasin, nama saya siapa? Anur dari Kanur Kelompok. Ayo Nur. Pasinya dibenerin dong, biar ganteng. Nah, Enggak ada dua penting. Pengertian ikhlas. 1. Tulus hati. tulus hati. Apa lagi? 2. Sikap Sikap. perbuatan haknya. Apa lagi? Haknya berharap ridha Allah. Tidak hanya mengharap. Ridha Allah. Apa lagi? 3. Muflis. Mukhlis. Apa lagi? Memurnikan niat. Memurnikan niat. 5. 5. Masih ada? Syarat diterimanya Syarat diterimanya. amal. Amal. Masih ada? Nah, Sudah. Kelompok 2 nih pengertian dari ikhlas. Tulus hati. Kemudian ada sikap dan perbuatan mengharap hanya ridho Allah. Kemudian yang ketiga mukhlis. Yang keempat ada memurnikan niat. Jadi hanya semata-mata kepada Allah. Yang kelima syarat diterimanya amal ibadah kita. Jadi kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ada pertanyaan? Belum. Oke, itu pengertian belum. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri dari ikhlas. Masih kelompok 2, kelompok 1. Yang gantian yang baca. Coba ini Sukari. Nah, apa aja? ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Setiap ibadah hanya kepada Allah. Setiap ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah. Ada lagi? Bersedekah. Ada lagi? Masih banyak. Tidak bangga dipuji orang lain. Tidak bangga. Orang lain. Tidak mengingat amal baik yang telah dilakukan. Tidak mengingat-ingat apa? Amal baik yang telah dilakukan. Nah, ini masih ada nggak? Tidak. 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 Ciri-ciri dari ikhlas. Setiap ibadah hanya kepada Allah. Ciri-ciri yang pertama yang tadi, setiap ibadah hanya kepada Allah. Ciri yang kedua bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak pamer, harus ikhlas. Kemudian yang kedua tidak bangga ketika dipuji oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada tidak mengingat-ingat amal kebaikan kita yang telah dilakukan. Oke, untuk sekarang kelompok 2 mengenai cara berbuat ikhlas. Udah siap belum kelompok 2? Siap. Siap. Apa aja cara berbuat ikhlas?
melatih diri beramal beramal baik saat tidak dilihat orang lain. dilihat oleh orang lain. Masih ada? C. Melatih diri beramal baik Melatih diri beramal baik saat tidak mengharapkan dan tidak keuntungan pribadi. masih ada? Menjauhi sifat-sifat Terus kata egois, tamak, takhil, takabur. takil dan takabur. Apalagi? Masih ada? Setelah ada pengertian, ciri-ciri, diajukan cara-cara, yaitu cara-caranya ada menyadari bahwa amal ibadah tidak diterima jika tidak ikhlas, melatih diri beramal baik saat tidak dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada poin melatih diri beramal baik dan tidak mengharapkan keuntungan pribadi, serta ada menjauhi sifat-sifat egois, tamak, bakhil, dan takabur. Masih ada lagi, oh ya, ciri dampak positif dari ikhlas. Ayo siapa yang mau bacain? Asma. Perasaan tenang. Terbiasa beribadah dan beramal tanpa ada paksaan. Menjadikan orang lain Gimana? Menjadikan orang lain nyaman berteman dengan kita. Ada lagi? Udah. Sudah. Nah, dari sini kita ulang lagi pengertian dari ikhlas. Ada tulus, sikap dan perbuatan hanya pada Allah, mukhlis, kemudian memurnikan niat dan cara diterimanya amal. Ciri-cirinya tadi sudah dibacakan. Setiap ibadah hanya pada Allah, bersedekahnya cara sembunyi-sembunyi, tidak bangga dengan pujian, dan juga tidak mengingat amal yang sudah kita lakukan. Ciri-cirinya, ulang lagi, menyadari bahwa amal tidak akan diterima jika tidak ikhlas, melatih diri berbuat baik ketika tidak dilihat oleh orang lain, melatih diri berbuat baik dan tidak mengharapkan keuntungan pribadi, menjauhkan sifat egois, tamak, dan bakhil, serta takabur. Dampak positifnya ada perasaan menjadi tenang dan nyaman, terbiasa ibadah dan tanpa adanya paksaan, kemudian menjadikan orang lain nyaman berteman dengan kita. Dari sini ada pertanyaan. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang bertanya, silakan. Siapa yang bertanya? Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Boleh. Kelompok 1 bertanya, apa aja? Apa pertanyaannya? Kelompok 1. Kelompok 2, apa pertanyaannya? Sebutkan dalil tentang ikhlas. Kelompok pertanyaan untuk buat kelompok 1, dalil Baca Imam tentang baca gantian. ikhlas. Baca gantian. Siapa yang ingin menjawab? Rizky. Boleh. Silakan Rizky. Dalil tentang ikhlas. Tegak dong. Tegak. Biar kelihatan. Quran surat Al-A'raf yang artinya
dalil dan hadaplah wajahmu kepada Allah. Pada setiap sholat dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan kembali kepadanya sebagaimana kamu diciptakan. Gimana untuk kelompok 2? Sudah dijawab pertanyaan mengenai dalil tentang ikhlas. Sudah bisa diterima ya? Boleh? Kemudian dibalik untuk kelompok 1 bertanya. Kasih kesempatan kelompok 1 untuk bertanya. Apa pertanyaan dari kelompok 1? Berikan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Bersedekah tanpa harus diceritai orang lain. Ada ketika bersedekah tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian apalagi? Boleh puasa tidak juga bercerita dengan oleh orang lain. Masih ada pertanyaan? Cukup. Oke, Ibu kasih evaluasinya ya tentang mengenai bagaimana kira kita berikhlas tadi. Ikhlas sudah kita bahas dari pengertian, ciri-ciri, akhlak, kemudian ada cara berbuat ikhlas dan dampak positifnya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa ikhlas itu merupakan kunci utama dari setiap amal ibadah kita. Kita tidak berbuat ikhlas, amal diterima. Kita berbuat ikhlas, teman suka. Kita berbuat ikhlas, hati menjadi tenang. Kita berbuat ikhlas, bersedekah, setiap ibadahnya akan diterima oleh Allah. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, untuk pertemuan hari ini mengenai tentang ikhlas, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.